Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen Keuangan 7.2, nomor induk mahasiswa 22093081100054, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai contoh penerapan manajemen resiko dalam perusahaan, proyek, dan industri lainnya. Nah, di dalam poin-poin ini juga dijelaskan mengenai kekurangan, kelebihan, dan tantangan dalam menerapkan manajemen resiko. Untuk itu, mari simak penjelasan materi saya. Nah, manajemen resiko merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, dalam konteks perusahaan, manajemen resiko itu diterapkan untuk menjaga kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan, misalnya dalam perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu menghadapi resiko keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, serta kecelakaan kerja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok, menerapkan perawatan mesin secara berkala, serta menyediakan pelatihan dan standar keselamatan kerja bagi karyawan. Nah, dalam proyek, manajemen risiko itu berperan penting untuk memastikan proyek itu berjalan sesuai dengan rencana, biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan. Nah, pada proyek konstruksi misalnya, risiko itu sering muncul, yaitu keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, dan perubahan desain. Nah, oleh karena itu, manajemen proyek itu biasanya melakukan identifikasi risiko sejak tahap awal dalam berupa perencanaan, penyusunan jadwal kerja, serta realistis dalam menyediakan anggaran cadangan, serta melakukan pengawasan rutin melalui evaluasi berkala. Nah, sementara itu, dalam industri keuangan, manajemen risiko itu diterapkan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Lembaga keuangan seperti bank itu menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut atau untuk mengelola risiko tersebut, bank itu menerapkan analisis kelayakan kredit yang berkala, melakukan diversifikasi portofolio pinjaman, serta menjalankan sistem pengawasan dan audit internal secara berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, penerapan manajemen resiko itu pada berbagai sektor menunjukkan bahwa resiko itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan melalui perencanaan, pengendalian yang tepat. Nah, manajemen resiko yang efektif bisa memungkinkan perusahaan, proyek, atau industri lainnya itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, bisa mengurangi resiko dan dampak negatif yang lain, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang. Adapun kelebihan, kekurangan, dan tantangan dalam menerapkan manajemen risiko, yang pertama, kelebihan. Nah, yang pertama itu mengurangi potensi kerugian, di mana manajemen risiko itu bisa membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam mengantisipasi dan meminimalkan dampak risiko sejak awal. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang diambil itu menjadi lebih akurat, terukur, karena mempertimbangkan kemungkinan risiko dan dampaknya yang akan terjadi di depan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan usaha. Nah, dalam pengelolaan risiko yang baik, perusahaan itu lebih siap menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan bisnis secara tiba-tiba. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, risiko yang teridentifikasi sejak awal itu dapat dicegah sehingga mengurangi pemborosan biaya dan waktu. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan stakeholder, di mana investor, kreditur dan mitra bisnis itu jauh lebih percaya ketika perusahaan ini memiliki sistem manajemen risiko yang baik. Nah, adapun kekurangan
Yang pertama itu membutuhkan biaya tambahan pastinya, karena penerapan manajemen risiko itu memerlukan dana untuk melakukan pelatihan dan sistem pengawasan. Yang kedua, prosesnya cukup kompleks, di mana identifikasi dan analisis risiko itu membutuhkan keahlian serta waktu yang tidak pasti, waktu yang lebih waktu yang tidak sedikit atau waktu yang lebih panjang. Yang ketiga, tidak dapat menghilangkan risiko sepenuhnya, di mana manajemen risiko itu hanya mengurangi dampak risiko, bukan menghapus risiko yang akan terjadi di depan, sehingga perusahaan itu bisa wanti-wanti dalam menghadapi risiko ini yang akan terjadi ke depan dan apa yang perlu dilakukan, bukan menghilangkan risiko tersebut tetapi dihindari, seperti itu. Yang keempat, ketergantungan pada kualitas data, di mana jika data yang digunakan itu tidak akurat, maka hasil analisis risiko juga kurang tepat. Yang terakhir yaitu kurang optimal jika tidak konsisten, di mana tanpa komitmen manajemen hanya menjadi formalitas dalam suatu perusahaan. Nah, bagaimana dengan tantangan dalam menerapkan manajemen risiko? Nah, tantangannya itu dalam penerapan manajemen risiko terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi biaya, waktu, maupun kompetensi sumber daya manusianya. Banyak organisasi yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya manajemen risiko, sehingga penerapannya itu sering dianggap sebagai beban tambahan dan bukan sebagai kebutuhan strategis suatu perusahaan. Selain itu, proses identifikasi dan analisis risiko itu sering terkendala oleh keterbatasan data yang akurat dan relevan, sehingga hasil pengelolaan risiko itu menjadi kurang optimal. Tantangan lainnya adalah rendahnya komitmen manajemen dan kurangnya budaya sadar, yang menyebabkan manajemen risiko itu tidak diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa manajemen risiko itu memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi karena berfungsi sebagai alat dalam pengendalian untuk menghadapi ketidakpastian dan potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian dan keberlangsungan kerja suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini, organisasi mampu mengidentifikasi terlebih dahulu, menganalisis, mengendalikan berbagai risiko secara sistematis sehingga dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalkan sejak awal. Nah, penerapan manajemen risiko yang efektif juga terbukti dapat membantu serta meningkatkan kinerja organisasi. Risiko yang terkelola dengan baik membuat proses operasional itu jauh berjalan lebih efisien, pengambilan keputusannya juga menjadi lebih tepat, serta penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Selain itu, manajemen risiko mendorong organisasi untuk lebih siap menghadapi perubahan lingkungan kerja, lingkungan internal maupun eksternal. Nah, sehingga kinerja keuangan dan non-keuangan itu dapat terjaga secara berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berperan dalam mengurangi risiko kerugian, tetapi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kinerja dan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Nah, organisasi yang menerapkan manajemen risiko secara konsisten akan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu mencapai tujuan strategis yang lebih efektif. Hal inilah yang dapat membuat atau memberikan kepercayaan kepada para investor untuk bisa masuk ke perusahaan dengan berbagai tanpa mempertimbangkan kinerja organisasi karena adanya manajemen risiko. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.